Halo sahabat YouTube, perkenalkan nama saya Gopika Roni Shombing. Saya sebagai technical consultant di Lokus Teknologi Tama, spesialis Azure. Jadi seperti biasa, kali ini kita akan membahas mengenai Microsoft Azure. Layanan yang akan kita fokuskan ke depan itu adalah layanan dari Microsoft Advisor. Mungkin teman-teman di sini udah pernah dengar ya, apa sih Azure Advisor gitu ya. Mungkin di sini saya mau menjelaskan sedikit ya, apa sih Azure Advisor. Azure Advisor adalah salah satu layanan di mana kita itu diperbolehkan untuk melihat rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Azure. Bagaimana kita untuk mengoptimalkan penggunaan layanan yang kita gunakan di Azure seperti itu. Nanti kita akan diberikan 5 kriteria ya. Kriteria dari segi cost, dari segi security, dari segi performance, dari segi mungkin spek nanti ya, dan juga reliability seperti itu. Nanti kita akan lihat di sana gitu. Jadi kalau kita pikirkan secara logika gitu ya, secara logik gitu, bahwa ketika kita menggunakan layanan itu secara efektif, secara optimize, dari harga juga kita akan lebih irit gitu, lebih efektif seperti itu. Jadi, caranya adalah mungkin teman-teman bisa langsung ke simbol hamburger ini ya, ke simbol hamburger, tinggal diklik aja. Nah, di sini kita bisa lihat nih, nah ada Azure Advisor gitu. Tapi kalau memang ini nggak muncul di bagian ini, kita bisa langsung klik di search ya. Mungkin kita bisa langsung advisor ketiknya gitu, nanti kita tinggal klik advisor seperti itu. Nah, udah muncul, kita masuk ke portalnya ya. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang sebelumnya bahwa akan ada diberikan 5 kriteria gitu ya, dari segi cost, security, reliability, operation excellence, dan juga performance gitu. Nah, di Azure ini saya beberapa punya layanan gitu. Layanan untuk website, ada juga virtual machine untuk khusus untuk lab dan lain sebagainya gitu. Nah, di kriteria dari segi cost, saya itu udah optimize gitu. Udah diberikan tanda checklist. Dan dari segi operation excellence juga saya diberikan tanda checklist. Dari segi performance juga diberikan saya tanda checklist. Nah, rekomendasi untuk security saya itu punya uh, beberapa hal yang perlu saya perbaikin. Kalau kita lihat di sini ada ya 35 recommendation gitu. Nah, di dalam 35 recommendation ini saya di notice bahwa ada sekitar 15 high impact gitu. Mungkin ketika ada virus gitu kan, ataupun malicious ketika attack layanan saya, itu kemungkinan high impact-nya itu sangat high gitu loh. Tapi saya rasa sih itu agak nggak memungkinkan gitu ya, kayak app service ada malicious yang attack gitu kan. Tapi ada kemungkinan gitu kalau kita lihat ya. Ada juga sekitar 15 medium impact di sini ya, dan juga 5 low. Apa sih salah satunya gitu kan? Kita bisa lihat di sini seperti contohnya nih, FTS should be required in your web apps gitu. Mungkin kayak FTPS ini biasanya kayak penggunaan untuk seperti contohnya nih, mungkin repositorinya itu di GitHub gitu ya. Tapi publish-nya itu di Azure App Service. Itu biasanya kayak gitu. Kita narik data dari GitHub seperti itu. Nah, di sini juga ada dibilang bahwa kita itu harus enable Azure Dependers gitu ya. Mungkin saya klik aja langsung ini. Setelah saya klik, nanti akan ada di notice gitu ya, berupa description gitu kan. Deskripsinya seperti apa gitu juga, dan juga mungkin kita boleh lihat seperti contohnya nih ada beberapa layanan di subscription mana gitu kan. Saya coba klik langsung gitu, dan juga saya coba langsung fix, dan langsung diklik aja fix resource seperti itu. Seperti itu. Ini mungkin saya fix aja ya, saya fix. Dan ini membutuhkan waktu ya, mungkin 2 menitan atau 3 menitan gitu ya. Nah, kita kembali dulu untuk mempersingkat waktu. Ini udah successful ya. Seharusnya dari segi security notice itu harus berkurang ya. Ini seharusnya berkurang.
Kenapa belum berkurang? Menurut saya ini untuk informasinya itu belum populer ya. Mungkin membutuhkan waktu gitu ya. Dan ini seharusnya ini berkurang nih ya. Ya, mungkin dari segi reliability boleh kita klik aja, kita baca gitu kan. Apa sih description-nya itu kenapa harus ada recommended dari reliability ini. Nanti kita bisa coba cek gitu, kita lihat di sini. Kalau contohnya di sini adalah kita disuruh untuk mengupgrade standar disk yang di attach ke PM itu diubah menjadi premium disk. Nah, untuk Azure Advisor sampai sampai di situ dulu. Semoga ini ilmu yang bermanfaat ya buat kita semua. Dan mungkin jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Lokus Teknologi Utama langsung. Dan kita akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu, teman-teman dengan hati yang gembira seperti itu. Sampai jumpa teman-teman.